Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air dimanapun jenengan berada, sedulurku kabeh sehat lur, bergembira lur. Monggo kita awali dengan rasa syukur dan rasa riang gembira, yang mana kita berpikiran positif untuk menyongsong hari-hari yang lebih baik lagi. Dan kali ini khususnya petani lur, ini bulan 6 akhir tetapi masih bulan 6 akhir tetapi hujan masih atau bisa dikatakan menurut BMKG saat ini adalah musim kemarau basah. Kalau di Jawa sering disebut rendeng kembar. Jadi di saat rendeng kembar seperti ini, prediksi khususnya petani itu meleset, khususnya untuk bercocok tanam musim panen. Padahal saat ini musim panen, akhirnya kita juga tanam karena kelembapan di tanah masih lumayan basah lah. Jadi ini kita melakukan penanaman dengan gaya tradisional dan sederhana. Kebetulan ini lokasi miring lur, lokasinya miring dan lokasinya di kemiringan. Kita menggunakan bibit umbi cacah atau umbi babat, yang mana kita potong-potong seperti biasa menjadi 4, menjadi 2. Kalau kecil menjadi 2, yang agak gede menjadi 4. Bahkan ada yang jadi 6, jadi 8. Tetapi setiap pecahan harus mendapatkan lumpangan, bagian lumpangan, karena calon mata tunas yang bagus itu ada di lumpangan. Dan ini kita teras iring atau kita gulut atau diplantir atau apapun namanya di lokasi ini jenengan. Secara visual gambarnya seperti ini. Beda nama penyebutan saya pikir nggak masalah, karena Indonesia ini indah, berbagai bahasa, berbagai suku dari daerah, cara tanam, cara bertani itu beda-beda dikit, itu wajar. Jadi kalau menanam khususnya porang harus disesuaikan dengan adat tanam daerah setempat. Dan ini kita jejer agak rapat lur, karena ini di lokasi kemiringan. Dan nantinya ini untuk pijakan ketika perawatan, terutama pengendalian rumput. Dan ini saya melakukan sendiri ini dengan satu tangan pegang kamera, yang satu pegang ganco. Ini proses sederhana cara menguruk, jadi menguruk. Dan kita masih menemukan juga porang lama, atau karena ini lahan sudah bertahun-tahun, jadi tetap menemukan porang besar, porang kecil di barisan yang kita inginkan. Itu malah banyak yang kita menemukan atau nemok porang lah gitu. Dan itu kita tata ulang. Kalau kita menemukan, kita tata ulang. Dan ini kebetulan rumputnya juga sudah lumayan ya. Rumputnya diaraki lor, atau dicabuti seperti ini biar agak berkurang seperti itu. Karena kalau akarnya enggak putus, itu biasanya dia juga akan menjadi gulma pengganggu nantinya. Dan ini juga kita menemukan kecil, kita tata ulang, kita selipkan di sekitar barisan. Jadi sebenarnya tanam porang itu sesederhana seperti ini aja. Dan ini kita tidak menggunakan pupuk dasar lor, karena ini direndeng kembar atau harapan kita nggak langsung tumbuh. Ini tumbuhnya nanti pasti bulan 11-12 mendatang secara alami, karena porang itu jenis polo pendem. Walaupun ditanam kena air hujan saat ini, dia tetap
masih di masa istirahat atau masih di masa dorman, dia tetap masih dorman. Jadi nggak bisa dipaksakan diri masa dorman ditanam tumbuh, itu enggak. Dan kemarin kita juga molybag sudah ada 3 minggu lebih, malah waktu itu si katak sudah mulai bertunas hingga sekarang tetap keadaannya. Jadi saya pikir nandur di luar musim itu tidak efektif. Tanam di luar musimnya, misalnya tanam bulan 6, bulan 7 gitu, tanam harapannya biar panennya nanti bulan 1 panen, ternyata itu nggak bisa tumbuh. Itu menurut pengalaman petani. Tetapi kalau jenengan pakai teknik, pakai obat-obatan tertentu, ya mungkin ada kemungkinan, tapi yang kita alami seperti itu. Dan untuk budidaya skala massal itu kan nggak mungkin kita mengadopsi cara-cara yang belum teruji. Atau bertani itu jangan main-main, karena nanti ini hasil panen lur. Dan kita panen seperti ini dulu. Setelah kita panen, baru kita tata ulang seperti video yang di depan. Ini kita juga panen, sebagian dulur-dulur memanen, dan saya kebetulan saya memang lebih suka tanam lur. Tanam itu bagi saya adalah seni dan riang gembira. Lokasi sebelum ditanami adalah seperti ini, masih diambilin sih, karena bulan 4 kemarin diambili kataknya, sekarang dipanen atau diambilin umbinya. Dan ini enggak urut karena umbinya juga ditandai, jadi cuma yang gede-gede atau yang ada tandanya yang dipanen, karena bekas pohon sudah enggak ada di bulan 6 akhir ini. Nah, ini bapak-bapak tani sedang madang lur. Ini habis madang. Dan ngopi. Ini kebetulan lokasinya jurang-jurang lur. Bapak-bapak mau ambil dari bawah. Dan kebetulan cuacanya mendung, mau hujan lagi. Ini hampir tiap hari hujan. Tidak biasanya di bulan 6 akhir itu masih hujan, karena ini istilahnya rendeng kembar atau musim kemarau basah menurut BMKG. Dan tidak sedikit yang kita juga mendapatkan bunga spora lor. Jadi bunga spora seperti ini kita bawa pulang beserta umbinya sekalian. Dan ini akan kita manfaatkan untuk menjadi bibit spora, kita proses. Dulur-dulur sebangsa setanah air, porang masih laku lur, dan porang cik payu. Jadi nggak ada istilah pesimis, kita tetap optimis lur, yakin dengan apa yang kita lakukan dan yakin dengan apa yang kita panen. Karena satu biji saja nggak kurang dari 3 kilo. Dulur-dulur sebangsa setanah air, ada suara kambing, suara ayam, itu karena kita ada di pedesaan lur. Jadi suara-suara binatang peliharaan itu ya di sekitar kita. Dan kita juga tetap sebagai petani tetap memelihara rojo koyo, termasuk hewan ternak. Dan ini ada yang diameter 30 sekitar 30 sentian lah.
lebih, dan karena itu 1 kilan saja 25 cm, itu lebih dari 1 kilan. Hal semacam ini lazim dan biasa di dalam hasil panen. Dan ini kebetulan cuaca sangat mendung sekali, dan cuaca mendung ini menandakan akan hujan lagi. Dan kalau nanti hujan lagi, otomatis ya kemungkinan bahwa naiknya ke atas dipending besok, karena ini lokasinya sangat miring sekali dan lokasinya curam lur. Nggak mungkin kalau musim hujan bisa membawa ke atas karena licin. Dulur-dulur sebangsa setanah air, saya yakin apa yang jenengan lakukan sekarang nanti suatu saat juga akan menghasilkan hasil panen. Jadi ketika memulai sesuatu, jangan kita terlalu memikirkan hasil dulu. Jalani dulu dan nikmati dulu perjalanan untuk mencapai sesuatu keberhasilan. Dulur-dulur sebangsa setanah air, dimanapun jenengan berada, jadi dalam dunia pertanian itu harga naik turun adalah biasa, inflasi juga biasa, hama penyakit juga biasa, cuaca tidak bersahabat juga biasa. Jadi siapkan mentalmu, siapkan nyalimu, siapkan semuanya, termasuk modal, termasuk pikiran, untuk menyongsong sesuatu kegagalan. Karena kegagalan bagi seorang petani bukan bikin jera atau menyalahkan sono sini, tapi kegagalan adalah guru terbaik. Dan kegagalan adalah untuk menguji kita, rasa syukur kita terutama. Dengan kegagalan, ketidakberhasilan, itu akan membuat kita lebih menghargai waktu, lebih menghargai alam, dan yang jelas lebih menghargai nasib. Karena di dunia pertanian semua nggak bisa diprediksi, semua nggak bisa dihitung, dan estimasi itu di dunia pertanian tidak berlaku. Itu cuma hitung-hitungan saja. Jadi estimasi hasil nanti panen dapat sekian, harga sekian, hasil sekian, itu cuma motivasi saja. Bunganya sudah kering dan bersih seperti itu ini, Mas. Banyak Sudah tidak benarnya. Dibersihkan. Jadi, sudah dipelocot. Untuk dulur-dulur seperti ini barangnya. Sudah bersih. Begitu dulur, semoga informasi ini bermanfaat. Dan sekarang sudah waktunya pulang dan mendung. Petani itu bebas, petani itu cerdas. Tetap semangat, optimis, dan let's go. Nggak ada yang nggak mungkin, dan nggak ada yang nggak akan bisa kita lakukan. Untuk itu, dulur-dulur sebangsa setanah air, mari kita bersyukur dan tutup jalani proses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sun.